Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Ushul Sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-11 ya, halaman 24, dan ini masih di landasan yang kedua ya, masalah penting yang kedua ya, dan ini adalah bagian terakhir ya, bagian terakhir. Setelah itu kita masuk ke landasan atau masalah ya, pokok masalah penting yang ketiga. Penulis berkata, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wasara al-amru bil ijtima'i fid dini la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Ya, wasara al-amru bil ijtima'i fid din, dan jadilah ya, masalah ini, masalah kedua ini, yaitu bersatu ya, di atas agama, bersatu di atas tauhid. La yaquluhu illa zindiqun aw majnunun, tidaklah orang yang bersatu di atas agama ini kecuali akan dikatakan zindikun. Orang ini zindik, orang zindik itu yang tidak bertuhan ya, orang kafir, atau majnun atau orang gila ya, orang yang bersatu di atas tauhid, di atas agama yang benar, ini akan disebut, dia dibilang orang gila atau orang kafir bahkan. Subhanallah. Ya, kita akan baca ya syarahnya, penjelasan dari Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Alladzi ya'muru bil ijtima'i ya, dan yang memerintahkan bil ijtima'i untuk bersatu di atas agama, di atas tauhid yang benar, wa tarakil khilafi, dan juga yang meninggalkan al-khilaf, perselisihan, yaquluna anhu ya, maka orang-orang akan mengatakan kepadanya, yang tadi orang bersatu kemudian perselisihan ditinggalkan, nanti akan dikatakan hadza kharijun 'alal ummati, orang ini telah ya, keluar dari umat, maksudnya keluar dari agama katanya kan, orang yang ngajak bersatu di atas tauhid ya. Nanti akan ada orang yang mengatakan orang ini telah keluar dari agama. Hadza zindikun, orang ini sudah kafir, zindik ya. Li'annahu yulgi aqwalal ulama'i ya, karena orang itu telah membatalkan, telah menihilkan yulgi, telah menolak ya perkataan para ulama. Kita sampaikan, fanahnu la nulgi aqwalal ulama'i, kita tidak membatalkan ya, kita tidak menolak perkataan ulama. Innama na'riduha ala kitabillahi, namun perkataan ulama itu kita timbang ya, kita cek ya, ala kitabillahi, berdasarkan Al-Quran. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nasi ya, kita tidak dibebani mengikuti manusia. Untuk mengikuti manusia kita tidak dibebani. Innama umirna bittiba'il qur'ani was sunnah, sesungguhnya yang diperintahkan bagi kita adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ini perintahnya, bukan perintah ngikutin perkataan ulama. Perkataan ulama manusia bisa salah, bisa benar, sedangkan Al-Quran dan hadis pasti benar. Hadza huwal haqqu, inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulanin, kita tidak diperintahkan mengikuti si fulan, si A, wa fulan, si B, tidak. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina
wajtihadatina, dan Allah Subhanahu wa taala lam yakilna, tidak menyerahkan, tidak menyandarkan masalah agama ini, urusan agama ini berdasarkan aroina, pendapat-pendapat kita, wajtihadatina, sama upaya-upaya ijtihad untuk memutuskan suatu hukum, suatu permasalahan, mengambil kesimpulan hukum. Allah tidak menyerahkan agama ini dengan akal, dengan pendapat, dengan perasaan kita, enggak. Bal anzala alaina kitabahu, namun Allah menurunkan kepada kita kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa arsala ilaina rasulahu, dan Allah mengutus bagi kita rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dzala syiqaqu. Wa idza raja'na, dan apabila kita raja'na, kembali kepada Al-Quran dan sunnah rasulnya, zala syiqaqu, maka hilanglah perpecahan, wa zala al-khilafu, dan hilanglah perselisihan, wa jatama'atil kalimatu, dan bersatulah di atas kalimat tersebut. Ya, maksudnya bersatu di atas kalimat tauhid, di atas agama. Ya. Atadaruna annahu ila ahdin qaribin. Ya, tidakkah kalian mengetahui, ya, belum lama ini kana fil Masjidil Haram arba'ata maharib. Yang belum lama ini pernah terjadi di Masjidil Haram ada 4 mihrab. Di Masjidil Haram ada 4 mihrab, itu mihrab tempat imam, ya. Bayangkan, berarti ada imam masing-masing. Ya, salat berdasarkan mazhab masing-masing. Kullu ashabi madhabin yusalluna jama'atan. Nah, masing-masing mazhab, ya, setiap, ya, pemeluk mazhab, pengikut mazhab itu yusalluna jama'atan, mereka salat berjamaah, wahdahum, bersama mazhabnya masing-masing, sendiri-sendiri. Ma'a ahli madhabihim bijiwaril Ka'bah, yang bersama mazhabnya masing-masing di samping Ka'bah. Hatta, ya, qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin wazala, ya, sampai, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan seseorang yang, ya, mengumpulkan, ya, orang-orang sholat ala imamin wahidin, dalam satu imam saja, tidak banyak imam, yang pernah terjadi di Masjidil Haram. Wazala, dan alhamdulillah, ya, wazala walillahil hamd, dan hilanglah, ya, pemandangan di mana di Masjidil Haram pernah sholat, ya, dengan imam masing-masing sesuai dengan mazhabnya. Hadzal madhhar sayyi'u. Nah, ini pemandangan yang tidak baik tentunya, ya, sholat, ya, sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Hadza kulluhu min ittiba'il madzahibi wattiba'il ara'i. Ya, ini semua mengapa bisa terjadi ada 4 mihrab di Masjidil Haram? Karena mengikuti mazhab-mazhab tertentu, yang fanatik. Ini yang salah ini karena fanatik, yang terlalu fanatik kepada mazhab, wattiba'il ara'i, dan juga karena dia mengikuti, ya, pendapat manusia. Hatta sholati farraquha, sampai dalam masalah sholat saja mereka berpecah belah. Saral Hanafi la yusalli wara al-Hanbali. Jadilah orang yang bermazhab Hanafi tidak mau sholat di belakang orang yang bermazhab Hanbali. Wal Hanbali la yusalli wara asy-Syafi'i, dan seorang yang bermazhab Hanbali tidak mau sholat di belakang mazhab Syafi'i. La wala yusalluna fi waqtin wahidin. Mereka tidak mau sholat dalam waktu yang sama. Ya. Hadza yusalli fi awalil waqti. Yang mazhab ini sholat di awal waktu. Wa hadza fi akhirih. Mazhab yang lain sholat di akhir waktu. Lianna fulanan yara ta'khir as-salati. Karena, ya, si fulan, ya, mazhab tertentu, dia memandang, ya, sholatnya diakhirkan, bukan di awal.
wa fulanan yara taqdimaha, dan si mazhab yang lain juga memandang ya berpendapat sholatnya harus di awal waktu. Wa yuriduna an yardau jami'an nas, dan mereka menginginkan agar manusia itu saling ridho, mereka agar saling ridho, sholat di akhir, sholat di awal waktu. Subhanallah. Masuk ke halaman ke 25. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa hadza wajadnahu fi biladil ukhra baqiyan ilal ana, dan hal ini wajadnahu, kami masih menemukan fi biladil ukhra, di sebagian negeri, baqiyan ilal ana, ya masih tetap ya mempertahankan hal semacam ini sampai sekarang. Salatnya sesuai dengan mazhabnya. Hatta al-jumu'ati la yusallunaha fi waqtin wahidin, bahkan sampai salat Jumat pun mereka tidak mau salat di waktu yang sama. Ba'duhum la yusalliha illa 'indal 'asri, sebagian mereka berpandangan ya tidak mau salat Jumat kecuali ketika mendekati waktu asar. Li'anna fulanan qala kadza wa kadza, karena si fulan itu pernah mengatakan demikian. Wa idza arada ahaduhum an yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulanin, dan jika ada salah seorang di antara mereka yang mau salat lebih salat di awal waktu lebih cepat, berarti salatnya sama si mazhab itu misalnya. Wa idza arada ahaduhum an yata'akhkhara shalla ma'a fulanin, nah, jika ada salah seorang di antara mereka yang mau mengakhirkan salat, salatnya sama mazhab itu. Ya, jadi milih-milih ya, karena ya ada mazhab tertentu yang berpendapat tadi salatnya di awal waktu, ada yang di akhir waktu, padahal mereka mungkin datangnya sama bareng ketika sudah masuk waktu azan. Tapi ya sebagian mazhab yang salatnya duluan yang berpendapat diakhirkan, ya dia nunggu di sana, mungkin duduk di sana atau ngobrol-ngobrol sampai nanti selesai, udah pulang gantian maju. Ya, subhanallah. Walakin indana walillahil hamdu, akan tetapi indana ya kami di sini, kata Syekh Shalih Fauzan, alhamdulillah, segala puji milik Allah, fi hadhil biladi, di negeri ini, fi dhilli hadhihi da'watil mubarakati, ya, dalam naungan dakwah yang diberkahi, adu ilal masjidil haram, ya mereka semua telah kembali ke Masjidil Haram, ila ma kana alaihi salafus salih, ya sebagaimana keadaan ya para salaf, ya ulama-ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, kembali ke dalam keadaan mereka seperti ini, ya, yaitu apa? Yusalluna jami'an fi waqtin wahidin, di mana mereka yaitu salat berjamaah dalam satu imam, wa khalfa imamin wahidin, dan juga salat di belakang satu imam, ya, tidak sebagaimana pernah terjadi kasus ini, dan ini kejadian ini kata Syekh Shalih Fauzan belum lama pernah terjadi salat dengan 4 mihrab tempat imam, jadi masing-masing itu punya tempat imam masing-masing ya sesuai dengan mazhabnya. Nah, ini setelah kemudian berkuasa ya, raja berkuasa di Hijaz itu melakukan perbaikan sehingga dihilangkanlah itu salat yang masing-masing sesuai mazhabnya, dihilangkan dan kembali salat di atas ya satu imam saja. Dan ini kejadian ini ya, peristiwa ini terjadi ya, mungkin sekitar 100 tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 1343 ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu pernah terjadi seperti itu. Subhanallah. Maka ini pentingnya kita bersatu di atas kalimat tauhid, yang bersatu di atas agama, supaya tidak ada lagi ya perpecahan,
perselisihan, dan mengingatkan bahwasanya ketika bersatu di atas apa? Ya, yang diinginkan adalah, yang Allah inginkan, Rasulnya adalah bersatu di atas tauhid, bersatu di atas agamanya, bukan bersatu di atas kelompoknya, ya, mazhabnya, golongannya, bukan, tapi bersatu di atas tauhid, bersatu di atas agama, sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan yang terdapat di landasan yang kedua, yang di awal-awal. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.